Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang masih setia menonton pembahasan mata kuliah di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah berkenaan dengan ilmu ukur tanah pada bab satuan arah dan penentuan posisi dalam ilmu ukur tanah bagian kedua. Boleh nanti dilihat di bagian pertamanya di deskripsi video yang terlampir. Baik, kita akan mulai dengan macam-macam azimut, kompas, dan bearing. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada video pertama bahwasanya azimut adalah sudut arah yang dimulai dari arah utara berputar searah putaran jarum jam. Arah utara yang sebenarnya adalah arah kutub utara bola bumi atau arah meridian. Jadi bisa saya tuliskan di sini. Arah utara yang dimaksud adalah arah kutub utara bola bumi. Atau arah meridian atau arah meridian. Arah ini dapat ditentukan secara astronomis dengan pengamatan benda-benda langit, karena penentuan arah yang sebenarnya memerlukan peralatan khusus dan prosedur pengamatan dan hitungan yang tidak sederhana. Jadi untuk kepentingan praktis digunakan azimut kompas atau azimut magnetis dan bearing yang langsung dapat dibaca pada kompas yang dipasang pada alat ukur tanah seperti prismatic kompas, theodolit kompas, dan BTM atau Bosal Trench Montage. Kompas yang pemakaiannya ditempatkan pada statif atau alat lain atau theodolit yang dalam pembacaannya menjadi stabil dan diam dinamakan dengan surveyor kompas. Sedangkan yang pemakaiannya dipegang tangan langsung dinamakan dengan prismatic kompas atau kompas saku. Selain macam kompas tersebut di atas, ada kompas macam lain yaitu kompas tabung dan kompas kotak yang hanya dipakai sebagai petunjuk arah utara selatan saja. Aturan atau ketentuan membaca azimut kompas pada surveyor kompas adalah pada angka yang ditunjukkan oleh ujung utara jarum magnet pada waktu alat ukur diputar pada sumbu vertikal atau sumbu 1, maka jarum magnet diam. Yang berputar adalah skala lingkaran horizontalnya. Arah angka pembagian skala lingkaran horizontal ada kemungkinan yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Demikian pula arah garis bidik teropong ada dua macam, yaitu searah angka 0 derajat sampai dengan 180 derajat dan arah 180 derajat sampai dengan 0 derajat. Dengan demikian ada 4 kemungkinan azimut, yaitu utara timur, lalu yang kedua ada utara barat, lalu yang ketiga adalah selatan timur, dan yang keempat adalah selatan barat. Untuk mengetahui macam azimut mana yang ditunjukkan suatu kompas, ada ketentuan sebagai berikut. Jadi azimut adalah sudut yang dimulai dari arah utara, sudut yang dimulai dari arah utara dan atau selatan jarum magnet atau selatan
jarum magnet sampai garis bidik yang sama besarnya dengan sudut bacaan. Sampai garis bidik yang sama besarnya dengan sudut bacaan. Penentuan macam azimut dilakukan dengan teropong dalam keadaan biasa, yaitu teropong digambarkan berada di sebelah kanan lingkaran skala, sedangkan cara menentukan macam azimut adalah sebagai berikut. Jadi caranya, yang pertama adalah tentukan angka skala yang berimpit dengan ujung utara jarum magnet. Jadi tentukan angka skala yang berimpit dengan ujung utara jarum magnet. Angka pada garis skala ini menentukan besarnya sudut yang dimulai dari angka 0 dan diakhiri pada angka itu. Yang kedua, caranya adalah dengan tentukan busur yang besarnya dinyatakan dengan angka bacaan dari skala 0 sampai ujung utara jarum magnet. Dan yang ketiga adalah dengan cari sudut yang dimulai dari salah satu ujung jarum magnet yang diakhiri pada arah garis bidik yang besarnya sama dengan angka bacaan. Cari sudut. Lalu yang keempat, caranya adalah maka cara pemutaran sudut itu menyatakan macam azimut. Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada catatan berikut ini. Berikut adalah cara menentukan macam azimut Adapun gambar kemungkinan keempat macam azimut itu adalah yang pertama azimut utara timur seperti tergambar di gambar 35A. Lalu ada gambar azimut utara barat seperti ini. Lalu ada azimut selatan timur dan ada azimut selatan barat. Macam azimut dapat ditulis dengan X derajat. Macam azimut dapat dituliskan dengan X derajat utara timur atau utara X derajat timur.
Macam azimut dari alat atau kompas harus ditentukan lebih dahulu sebelum pengukuran, karena azimut akan dipakai untuk menentukan posisi dari titik-titik yang akan diukur selanjutnya. Untuk keperluan penentuan posisi suatu titik di lapangan secara hitungan, selalu diperlukan azimut utara-timur, sehingga macam azimut yang lain harus dikonversi menjadi azimut utara-timur. Misalnya 180 derajat selatan timur itu sama dengan azimut utara timur. X derajat selatan barat Anggapan lain mengatakan bahwa besarnya bearing maksimum 90 derajat. Jadi, anggapan lain menyatakan bahwa bearing maksimum 90 derajat. Apabila anggapan ini digunakan, macam azimut kompas menjadi gambar seperti tertera di bawah ini. Dilihat di gambar 36 macam-macam bearing. Adapun konversi dari bearing ke azimut atau sebaliknya dari azimut ke bearing itu menjadi seperti yang tertera di bawah gambar 3.6. Sekarang kita masuk kepada prinsip dasar penentuan posisi atau planimetris. Jadi dalam ilmu ukur tanah, di mana titik-titik permukaan bumi dapat dianggap dalam suatu bidang datar, posisi 3 buah titik yang sebidang A, B, C dapat ditentukan dengan beberapa cara, antara lain secara grafis atau yang dilukis dan secara numeris atau dengan koordinat. Jadi untuk yang awal kita ambil cara grafis. Jadi cara grafis yaitu dengan mengukur jarak-jaraknya. Cara grafis digunakan dengan mengukur jarak-jaraknya. Di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu trilaterasi atau offsetting. Jadi dua cara. Yang pertama adalah trilaterasi atau offsetting untuk yang kedua. Offsetting. Trilaterasi artinya pengukuran jarak ketiga sisinya. Pengukuran ketiga sisinya.
Misal diukur sisi AB, AC, dan BC. Apabila AB digambarkan dalam bidang gambar dengan skala tertentu, maka titik C dapat ditentukan posisinya dari perpotongan busur yang dibuat dari titik A dengan jari-jari AC dan dari titik B dengan jari-jari BC. Bisa diperhatikan pada gambar 3.7, gambar penentuan posisi dengan ukuran semua jarak. Cara ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu cara ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, garis dan sudut siku-siku. Garis dan sudut siku-siku. Apabila diukur jarak AO dan OB pada garis AB dan garis OC diukur tegak lurus AB, maka posisi tegak C dapat digambarkan. Metode ini disebut dengan offsetting. Lalu yang kedua, sebuah garis dan kedua sudut alasnya. Sebuah garis dan kedua sudut alasnya. Apabila diketahui garis AB dan diukur kedua sudut alasnya CAB, apabila diketahui garis AB dan diukur kedua sudut alasnya CAB dan CBA, CAB dan CBA, maka posisi titik C dapat ditentukan dengan cara mengplot ukuran sudut CAB di A dan sudut CBA di B dengan busur derajat dan perpotongan dari perpanjangan sisi AC dan perpotongan dari perpanjangan sisi AC dan BC adalah titik C. Cara kedua adalah cara grafis dengan mengukur sudut dan jarak-jaraknya. Jadi cara kedua adalah cara grafis dengan mengukur sudut dan jaraknya. Cara ini ada dua. Yang pertama adalah triangulasi. Apabila garis AB diukur dan sudut, boleh diperhatikan di gambar 39 untuk A, ini adalah triangulasi. Apabila garis AB diukur dan sudut BAC dan sudut BAC dan ABC diukur dengan peralatan pengukuran sudut mendatar, maka apabila garis AB digambarkan, posisi C dapat ditentukan dengan mengplot sudut BAC dan ABC dengan busur derajat atau sisi AC dan BC dihitung.
kemudian digambarkan dengan trilaterasi. Yang kedua, untuk cara grafis mengukur sudut dan jarak-jaraknya adalah dengan cara koordinat kutub. Perhatikan gambar 39 untuk poin B. Apabila garis AB dan AC serta sudut CAB diukur, maka hasil pengukuran dapat diplot untuk menentukan posisi C dengan mistar skala untuk jaraknya dan busur derajat untuk sudutnya, seperti dalam gambar 3.9b. Apabila yang diukur adalah dua jarak atau sisi dan sudut yang diapitnya dikenal dengan metode poligon. Jadi poligon ini adalah diukur dua jarak atau sisi dan sudut yang diapitnya. Kini kita masuk kepada prinsip dasar penentuan posisi atau planimetris dengan cara numeris. Pada cara numeris, posisi sebuah titik dinyatakan dalam sistem koordinat. Adapun prinsip dasar penentuan posisi secara numeris ada tiga cara atau metode, yaitu cara atau metode, yaitu yang pertama adalah dengan sudut jurusan atau azimut dan jarak. Dengan sudut jurusan atau azimut dan jarak. Yang kedua adalah dengan pemotongan ke muka. Atau intersection. Dan metode ketiga adalah dengan pemotongan ke belakang. Atau disebut dengan resection. Kali ini akan dibahas metode sudut jurusan dan jarak, sedangkan metode pemotongan ke muka dan ke belakang itu akan dibahas di pembahasan lainnya. Untuk sudut jurusan atau azimut dan jarak, apabila jarak titik A dan B diukur, itu menghasilkan DAB. Perhatikan gambar 3.10 penentuan posisi dengan jarak dan sudut jurusan. Apabila jarak di titik A dan B diukur menghasilkan DAB,
Dan demikian pula sudut jurusan atau azimut AB. Dan koordinat A diketahui dengan XA dan YA, maka posisi titik B dapat ditentukan dengan rumus XB sama dengan XA tambah DAB kali sin alfa AB. Dan YB sama dengan YA tambah DAB kali cos alfa AB. Ini pakai persamaan 3.16. Demikian pula sebaliknya, apabila dua buah titik A dan B masing-masing diketahui koordinatnya XA atau YA dan XB atau YB, maka daripadanya dapat ditentukan sudut jurusan dan jaraknya. Jadi alfa AB sama dengan arc tangen XB arc tangen. Demikian pula sebaliknya, apabila dua buah titik A dan B masing-masing diketahui koordinatnya XA, YA, dan XB, YB, maka daripadanya dapat ditentukan sudut jurusan dan jaraknya. Untuk alfa, AB adalah arc tangen XB dikurangi dengan XA bagi dengan YB dikurangi dengan YA. Lalu untuk jaraknya D, AB adalah akar dari XB kurang XA kuadrat ditambah dengan YB dikurang dengan YA kuadrat. Ini adalah persamaan 3.17. Kalau yang sebelumnya persamaan 3.16. Harga arc tangen dapat positif maupun negatif. Jadi harga arc tangen itu bisa berupa positif atau negatif. Nilai positif berasal dari plus-plus atau min-min. Nilai positif itu dia berasal dari plus atau min. X-nya, AB-nya ya. Demikian pula yang negatif bisa berasal dari plus, min, plus minus, atau minus plus. Oleh karenanya kita harus jeli menghitungnya, karena kalkulator kadang-kadang tidak menunjukkan arah yang sebenarnya. Contoh, misalkan nomor 1 untuk arc tangen 6/4 itu sama dengan arc tangen 1,5. Kalau kita lihat di kalkulator untuk arc tangen 1,5 itu adalah 56 derajat 18 menit 35,76 detik. Berarti pada kuadran 1
Ini berarti dia pada kuadran satu. Azimut alfanya adalah sebesar 56 derajat 18 menit 35 detik. Lalu yang kedua contoh soalnya, ada arcs tangen 6 per minus 4. Ini adalah arcs tangen min 1,5. Kalau kita tekan kalkulator, maka alfanya sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 56 derajat 8. Kalkulator akan menghitung arcs tangen min 1,5 sebesar minus 56 derajat 18 menit 35,76 detik. Berarti ini pada kuadran kedua. Maka azimut alfanya adalah 180 dikurang dengan 56 derajat 18 menit 35,76 detik sama dengan 123 derajat 41 menit 24,24 detik. Lalu untuk contoh ketiga, arcs tangen minus 6 per minus 4. Maka ini sama dengan arcs tangen 1,5. Kalau kita tekan kalkulator, hasilnya sebesar 56 derajat 180 menit 35,76 detik. Ini terletak pada kuadran ketiga dengan azimut alfanya sebesar 180 derajat ditambah 56 derajat 18 menit 35,76 detik. Lalu untuk soal nomor 4, contohnya ada arcs tangen minus 6 per 4. Kalau dengan ini sama dengan arcs tangen min 1,5. Nah, boleh dihitung dan tuliskan komentar ini pada kuadran berapa dan berapa azimut alfanya. Ya, bagi para penonton silakan dituliskan di kolom komentar. Saya tunggu jawaban kalian semua. Baik, terima kasih. Mungkin pembahasan kita di bagian kedua ini berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih setia menyimak pembelajaran video ini. Boleh silakan subscribe channel YouTube saya untuk mendapatkan update-update video mata kuliah lainnya.
boleh tekan tombol like apabila dirasa video ini berguna dan di-share ke teman-temannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.